Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi dengan Bu Ranti. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat tentunya. Nah, baik teman-teman, sesuai yang Ibu sudah jelaskan pada video sebelumnya, Ibu pada hari ini akan membahas mengenai FPB dan KPK. Baik teman-teman, kalian agar lebih paham sambil dibuka ya buku matematikanya, dibuka buku halaman 2. Nah, di situ pasti kalian sudah tidak asing lagi bukan mendengar kata FPB dan KPK. Nah, itu FPB dan KPK itu singkatan dari misalnya yang pertama FPB, berarti faktor persekutuan terbesar. Dan sedangkan KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Pinter, kalian pasti sudah tidak asing lagi kan dengan FPB dan KPK. Nah, lebih jelasnya kita lanjut teman-teman. Kalian perhatikan ya. FPB dan KPK. Nah, di sini kita akan membahas mengenai FPB dan KPK. Tadi, FPB adalah faktor persekutuan terbesar, sedangkan KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, teman-teman, kita bahas yang KPK terlebih dahulu ya, sesuai dengan video yang Ibu sebelumnya sudah jelaskan. Nah, KPK itu kalian ibaratkan dengan seperti korupsi. KPK, korupsi ya. Nah, KPK ini sifatnya itu serakah. Serakah seperti itu. Misalnya sama. Kemudian KPK ini diambilnya yang terbesar. Seperti sifatnya ya, dia ngambilnya yang terbesar. Kemudian yang bedanya itu juga diambil teman-teman. Nah, serakah sekali ya, yang sama diambil yang paling besarnya dan yang bedanya juga tetap diambil. Nah, itu masuknya ke KPK. Tapi kalau misalnya ke FPB, dia sifatnya irit. Irit ya, ingat ya teman-teman konsep tersebut. Kalau KPK ingatnya sama korupsi, tapi kalau FPB ini irit. Misalnya sama. Yang sama nih, diambil yang paling kecil. Diambil terkecil. Kenapa diambil terkecil? Tadi ingat teman-teman, kalau FPB itu dia sifatnya irit, jadi dia ngambil yang paling kecil. Kemudian yang bedanya nih, bedanya tidak diambil. Beda dengan KPK tadi karena dia sifatnya serakah ya. Kalau misalnya FPB itu irit, dia yang bedanya tidak diambil teman-teman. Langsung. Satu hal penting yang perlu dipahami pada bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan-bilangan atau angka-angka yang tidak bisa dibagi lagi oleh angka lain selain dirinya sendiri dan angka 1. Tapi bilangan prima itu tidak termasuk 1 ya. Misalnya mulai dari 2, 3, 5, 7,
11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Baik teman-teman, mungkin kalian langsung saja ya ke contohnya nih. Liatin dan perhatikan ibu guru dengan baik-baik ya. Baik teman-teman, di sini ibu ambil contoh 18 dan 30 ya. Kalian perhatikan, kita akan mengambil cara yang faktorisasi. 18 terlebih dahulu ya. 18. Nah, 18 ini bisa dibagi menjadi berapa? Misalnya bilangan 2. 18 dibagi 2 bisa teman-teman? Bisa. Isinya 9. Kemudian 9 ini masih bisa dibagikan. Bisa dibagi dengan berapa? Pinter, 3. Nah, 9 dibagi 3 berapa teman-teman? 3. Nah, cukup sampai di sini ya teman-teman. Kemudian sekarang yang 30. Nah, 30 di sini bisa dibagi menjadi 2 tidak? Ya, pintar, bisa. Masih bisa dibagi menjadi 2. 30 dibagi 2 sama dengan berapa? Hebat, 15. 15 masih bisa dibagikan. Masih bisa dibagi berapa? Ya, 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Hebat nih. Nah, lanjut ya teman-teman. Sekarang kita hitung ya yang 18 sama dengan 18 itu yang mana saja? 2, 3, dan 3 juga. Berarti di sini tulis 2 dikali 3 pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena di sini ada yang 3-nya 2. Jadi dipangkatkan ya teman-teman. Kemudian kita yang 30. 30 yang berapa? 2 dikali 3 dikali 5. Kita tulis ya. 2 dikali 3 dikali 5. Nah, kemudian sekarang kita tentukan KPK-nya. Kalian ingat ya, tadi sifat KPK itu korupsi atau dia serakah teman-teman. KPK. Kita mencari KPK-nya terlebih dahulu. Yang sama, tadi yang sama yang mana saja teman-teman? Yang sama nih, diambil yang terbesar. Yang sama yang mana saja? 2. Yang dari 18 2, yang 32 ada juga. Kemudian 3 ada? 3. Kemudian yang 30 juga 3. Nah, yang sama nih, yang sama diambil yang terbesar. Berarti yang terbesar berapa? Hebat, yaitu dulu ya, 2 dikali berapa tadi yang terbesar yang mana? 3 pangkat 2, hebat. Kemudian bedanya gimana nih? Bedanya diambil juga. Ingat, karena KPK sifatnya serakah ya, juga 5-nya ditulis juga nih, 5-nya yang bedanya. Kemudian kita jumlahkan ya teman-teman. Nah, 2 dikali berapa nih? 2 dikali berapa? 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berarti 3 dikali 3 berapa? 9. Hebat. 2 dikali 9, 18 dikali 5 ya teman-teman. Nih 2 kali 3 mohon maaf ya, 2 dikali 9 dikali 5. Jadi isinya berapa? 90. Nah, KPK-nya 90. Nah, sekarang kita menentukan yang FPB ya. FPB sama dengan, ingat ya teman-teman, kalau FPB ini bersifatnya irit ya. Jadi dia ambil yang samanya itu diambil yang terkecil. Yang sama yang mana nih? Tadi 2 dan 18 ada 2.
30 ada 2. Nah, jadi yang diambil itu yang paling kecil ya, jadi 2. Kemudian 2 ditulis, 2 dikali yang mana lagi yang paling kecil teman-teman? Yang sama. Ya, hebat. Jadi 3 ya. Di sini 3. Nah, tinggal yang ini bedanya diambil atau tidak ya? Ingat sifatnya. Kalau yang FPB itu irit. Bedanya tidak diambil ya. Maka dari itu tidak usah dimasukkan yang 5 ini karena dia bedanya tidak diambil. Nah, makanya kita langsung dihitung ya. 2 dikali 3 berapa? Iya, betul, 6. Jadi FBB-nya itu adalah 6. Pinter nih anak ibu guru. Oke, sampai sini kalian sudah paham bukan? Nah, baik teman-teman, kalian coba dilihat di situ di buku kalian ada di halaman 2. Tentukan KPK dari 2 bilangan berikut. Yang bagian A yaitu ada 3 dan 5. Ingat ya teman-teman yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya bahwa 3 dan 5 adalah bilangan prima. Sehingga tidak bisa dibagi kecuali dengan dirinya sendiri dan 1. Sehingga dalam mencari KPK pada angka tersebut langsung kita kalikan saja teman-teman. Misalnya tadi 3 dan 5 ya. Jadi di sini langsung dikalikan saja karena bilangan tersebut yaitu bilangan prima. 3 dikali 5 sama dengan, ada yang tahu berapa 3 dikali 5? Ya, betul, 15. Nah, di situ jadi KPK-nya yaitu berapa? KPK 3 dan 5 adalah berapa tadi KPK dari 3 dan 5? Ya, 15. Nah, langsung saja ya. Apabila kalian menemukan soal seperti tersebut atau pada bilangan prima tersebut, langsung saja dikalikan ya teman-teman. Nah, itu tadi contoh yang bagian A ya, teman. Nah, baik teman-teman, tadi itu adalah penjelasan dari Bu Ranti mengenai FPB dan KPK ya. Apabila kalian belum paham, nanti kita lebih jelasnya akan dijelaskan pada video-video berikutnya ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja dari Ibu Guru. Nanti kalian jangan lupa kerjakan halaman 2 ya yang mengenai KPK ya. Jadi di situ kalian suruh melanjutkan dari bagian B sampai bagian D ya. Jangan lupa ya teman-teman. Oke, cukup sampai di sini pelajaran kita. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.